Yulex. Ada Bu. Ya, berarti ada temannya 2 orang yang tidak masuk. Ya, padahal ini hari pertama di minggu ini untuk kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, semua anak-anak bangkit berdiri dulu. Semua berdiri. Kita menyanyi tangan ke atas mencapai bintang. Semua bisa toh? Ya, kita menyanyi dengan semangat. 3. Tangan ke atas mencapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Semua dulu. Takut-takutan tangan diputar. Lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar di pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera TV. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, sebelum kita belajar, sini, di sini ya. Amin. Terima kasih Rosalinda. Silakan duduk. Anak-anak, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Berarti anak-anak yang sudah hadir hari ini siap untuk belajar. Tapi teman yang tidak masuk itu tidak boleh dicontoh. Ya, setiap hari mulai dari Senin sampai hari Sabtu kita masuk ke sekolah. Kita sekolah. Datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, sekarang coba perhatikan di layar di depan di sana. Nah, bisa lihat gambarnya semua? Bisa. Nah, sekarang coba perhatikan, kira-kira di sana gambar apa? Itu menandakan bahwa apa? Air mendidih. Kalau air mendidih berarti di dalam panas. Tuh, panas atau tidak? Panas. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, kira-kira siapa yang tahu kenapa bisa air di dalam panci itu bisa mendidih? Ya? Karena ada panas ya, pintar. Ada pendapat lain? Apa? Panas berpindah. Iya. Air di dalam
sehingga air di dalam panci itu bisa panas. Nah, sebentar yang kita akan pelajari ialah bagaimana panas dari kompor ini bisa berpindah ke air di dalam panci sehingga air bisa mendidih. Itu yang akan kita pelajari sebentar, yaitu bagaimana cara perpindahan panas. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang sumber-sumber energi panas. Siapa yang masih ingat? Sumber energi panas yang pertama apa? Ya, pintar. Siapa yang jawab matahari? Matahari. Selain matahari, sumber energi panas yang kedua apa? Api. Apa lagi? Gesekan dua? Benda. Pintar. Tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah pelajari sebelumnya sumber energi panas yang pertama yaitu matahari, sumber energi panas yang kedua api, dan sumber energi panas yang ketiga yaitu gesekan kedua benda. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah bagaimana panas itu bisa berpindah ya. Irfan, duduk yang bagus ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam materi. Sebelum itu Ibu Guru akan bagi ke dalam kelompok ya. Ibu Guru bagi 3 kelompok. Ibu Guru akan bagi 3 kelompok. Ya, kita bangkit ke sini. Oh, sabar ya. Nah, baru ini geser ke sana, Frank. Geser mejanya. Kemudian ini materi masuk ke belakang. Ya, sebentar baru kita baca. Sekarang semua menyimak video yang ada di depan dulu ya. Nah, perhatikan dulu. Yang di depan ini bisa lihat. Di depan. Bisa kan? Putar dulu sebentar. Boleh. Perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik itu cara perpindahan panas ya. Perhatikan baik-baik ya.
Oke. Nah, sekarang tadi kita baru Ibu Guru jelaskan setelah anak-anak sudah selesai membaca teks. Baca teksnya ini. Tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, baca dulu ini. Baca. Ya. Kalau nanti sebentar setelah kita selesai membaca baru diskusi ya. Sebentar Ibu Guru akan kasih ada soal yang akan kita kerja. Itu kerja secara berkelompok. Tapi baca dulu bacaannya, materinya. Sambil membaca teks, perhatikan baik-baik sambil membaca teks, sambil anak-anak tandai hal-hal yang dianggap penting di dalam teks. Bisa pakai bolpen, bisa tandai pakai garis bawah. Nah, misalnya perpindahan panas secara konduksi adalah, itu bisa kasih tanda. Sebentar kan ada merangkum isi teks ya. Sambil baca, sambil kamu tandai. Perpindahan calon tanpa apa yang dibilang masa penangkalannya. Lagi. Oke, sudah selesai. Sudah semua perhatikan ke depan. Ya, sudah. Semua perhatikan ke depan. Nah, tadi kita sudah menyimak video tentang bagaimana panas itu berpindah. Perpindahan panas itu ada 3. Gambar apa? Siapa yang bisa? Sebutkan sana itu gambar apa? Ya. Kalau kamu warna yang di kuali itu berarti panasnya bersumber dari apa? Api. Nah, contoh menggoreng makanan menggunakan wajan atau kuali itu adalah salah satu contoh perpindahan panas secara apa? Konduksi. Panasnya berpindah dari api kompor sampai ke minyak panas. Nah, sekarang perhatikan. Contoh yang kedua, gambar apa? Punya trika pakainya. Kalau ini sumber panasnya berasal dari mana? Konduksi. Yang ketiga, ini gambar apa ini? Meras besi. Ya, meras besi. Juga contoh perpindahan panas secara konduksi. Nah, yang kedua, tadi yang pertama panas berpindah secara apa? Konduksi. Nah, perpindahan panas yang kedua sebut apa? Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui perantara konduksi. Melalui satu perantara. Nah, itu bagaimana, itu seperti apa? Nanti kita akan praktek. Sebentar kita akan eksperimen. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan berpindah. Ini contohnya. Air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti dia itu apa? Peristiwa angin laut dan angin darat. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ini AC yang dingin. Yang ketiga radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa perantara. Contohnya
kemudian selanjutnya dihubung apa? Sinar matahari. Coba perhatikan tuh, ini sekarang panas toh? Panas. Nah, kalau misalnya kita ke lapangan semua, kira-kira rasa panas kan tidak? Panas. Nah, itu sumber panasnya dari mana? Matahari. Sumber panasnya dari matahari memancar. Ada perantara kan tidak? Ada. Apa perantaranya? Hah? Tidak ada. Kalau matahari langsung memancar toh, langsung memancar sampai ke bumi lah, baru langsung kita rasa panas. Itu namanya lagi radiasi. Nah, tadi yang air mendidih itu kan ada perantaranya, misalnya apa? Panci. Oh, misalnya panci. Kemudian saat menggoreng ayam, perantaranya apa? Kuali, api, kemudian kuali, baru bisa panas di atas, ada perantara toh. Nah, kalau radiasi tanpa perantara. Nah, tadi kita sudah membaca teks. Sekarang di sini untuk tempat kerja tugas. Sekarang Ibu Guru kasih rangkum isi teks yang bisa. Tadi yang Ibu Guru sudah sampaikan, kasih tanda bacaannya diangkat tulis Petrus, tulis itu. Mana pulpennya Mikael? Mana pulpennya? Lebih? Oh, ini sudah. Sekarang nulis lagi. Irfan sudah. Ya, tulis ini Irfan. Mana tadi ya? Atau sebentar ini. Terjadi dengan tiga cara, yaitu konveksi, konveksi, radiasi. Namun tenaga perubahan angin darat dan ini apa? Tadi radiasi contoh apa? Tulis tempo. Tulis baru nanti siapa yang baca? Tulis tempo. Di depan. Atau praktek ya, kita akan mengetahui tadi yang panas berpindah itu secara konduksi. Nah, sekarang kita mau buktikan, kita mau praktek lewat eksperimen ya. Sudah kan? Sambil eksperimen ya. Sebentar kalau bacakan hasil diskusi di depan kelas. Nah, kita akan mau praktek, kita mau rasa tadi perpindahan panas secara konduksi melalui satu perantara ya. Perpindahan konduksi ya, perpindahan panas melalui satu perantara. Banyak di belum. Nah, bahan yang kita siapkan yang pertama ini apa? Sendok. Sendok. Ya, sendok apa? Air apa? Panas. Perhatikan yang kelompok satu, Ibu Guru tuang ke dalam gelas. Nah, sekarang kita tunggu dulu 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit baru. Sudah? Siapa? Kelompok misalkan dulu. Jadi semua bisa rasa, semua bisa pegang. Sekarang semua bisa pegang ujung sendok ini.
3 menit ya. Sudah 3 menit. Coba Paulus. Coba pegang dulu. Pegang. Ada rasa panas kan tidak? Ada. Panas sedikit toh? Ya. Itu lebih terasa panasnya saat kita putar teh atau putar kopi di rumah, sering toh? Sering? Sering. Atau masak sayur. Nah, saat kita masak sayur atau putar teh atau putar kopi di rumah, di atas kompor kita garu-garu begini, baru di ujung sendok yang kita pegang ini biasa terasa panas. Nah, itu membuktikan bahwa panas bisa berpindah. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Nah, kan yang panas air di dalam gelas, toh? Nah, air yang panas itu kan tidak sampai di ujung ini. Atau sampai ke tidak? Sampai ke tidak? Tidak sampai. Tapi kalau kita bisa rasa panas di ujung sendok ini ya, berarti panas berpindah lewat di mana? Sendok. Sendok ini disebut perantara. Nah, berarti yang berpindah hanya apa? Panas saja. Kalor atau panas. Tapi kita tidak bisa lihat. Panas itu berpindah lewat ini. Seperti logam. Nah, coba pegang dulu sendoknya. Pegang saya dulu. Siapa lagi? Freddy. Semua, Freddy. Panas kan tidak? Nah, Irfan. Rasa panas kan tidak? Mikael. Rasa panas kan tidak? Anak-anak kok tidak terlalu panas. Tapi nanti di rumah, kami sampai di rumah itu lebih terasa lagi. Saat air baru mendidih di atas kompor, baru kita garu-garu teh begini. Tapi ingat, hati-hati ya. Hati-hati saat ini kan sudah besar semua toh, jadi sudah bisa bikin teh, bikin kopi sudah bisa. Nah, tapi kita tetap harus hati-hati saat penggunaan kompor, kemudian tuang air panas. Nah, ketika ibu percaya ini sudah buktikan ya. Freddy kasih cobainnya dulu. Ini masih perpindahan panas ya sejak konduksi. Kita mau coba, ini kan langsung dari apinya ya. Nah, bahan yang diperlukan, lilin apa ini? Korek. Nah, itu saja. Kemudian bahan yang ketiga ialah ini apa? Sendok logam. Kalau sendok plastik bisa kan tidak? Tidak, plastik tidak bisa menghantarkan panas. Nah, ini kita praktek di sini sebentar sampai di rumah, jangan sampai kamu main korek, main api lagi. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Jelas saja. Oke, ini sudah menyala. Nah, apa yang pertama kita lakukan ialah kita akan panaskan sendok di atas ya api ini. Siapa yang mau pegang dulu? Saya. Terus nanti ganti-gantian ya. Sebentar nanti ganti-gantian. Nanti kasih yang lain. Sudah rasa panas. Nah, sekarang siapa? Simon. Mikael. Maju. Simon sudah rasa panas kan atau belum? Sudah.
Sudah? Cepat. Itu sendok ada panas kan tidak? Belum. Ayo. Papa tunggu sampai kalau kamu sudah rasa panas, ada rasa hangat-hangat begitu. Sudah? Belum. Belum. Coba sedikit. Sabar. Sabar. Ada rasa panas kan tidak? Ada. Nah, sekarang Ibu Guru tanya Rafael. Perpindahan panas dari api ini, Rafael bisa rasa sampai ke situ. Itu disebut perpindahan panas sejak apa? Apa? Yang lain semua. Tadi Rafael sudah rasa panas? Sudah. Nah, Ibu Guru tanya. Rafael rasa sampai di sini. Padahal kan apinya di bawah tuh bisa berpindah sampai di sini. Itu perpindahan panasnya melalui apa? Sendok. Melalui perantara ya, itu sendok. Nah, perpindahan panas melalui perantara seperti itu disebut perpindahan panas secara apa? Konduksi. Rafael sudah tahu? Oke. Coba taruh. Tangan agak di bawah sedikit. Ya, oke. Bilang kalau sudah panas. Ada rasa hangat atau tidak? Ada. Oke. Perpindahan panas seperti ini disebut apa? Elvinus? Perpindahan panas secara apa? Konduksi. Sudah semua toh? Oke. Nah, coba perhatikan baik-baik. Tadi kita sudah melakukan eksperimen tentang perpindahan panas secara apa? Konduksi. Nah, sekarang Ibu Guru minta tiga orang maju ke depan. Ini kita akan coba praktek. Paulus, Rafael, Mikael, berdiri. Kan perpindahan panas itu seperti buku yang stafet itu berarti dari sini. Nanti ini secara stafet sampai di Irfan ini itu adalah salah satu ilustrasi contoh perpindahan panas secara konduksi. Perhatikan baik-baik. Irfan diam di tempat, Paulus diam di tempat. Sekarang Rafael yang pegang buku. Sekarang pegang bukunya. Baru buku ini oper ke Paulus. Nah, buku lagi oper ke Irfan. Sekarang semua perhatikan baik-baik. Tadi itu buku ada di Rafael. Sekarang buku ada di Irfan. Diandaikan buku itu adalah panas, seperti itu ya. Panas bisa berpindah sampai ke Irfan melalui perantara yaitu Rafael, Paulus sama Irfan. Tetapi perhatikan, perantaranya ini berpindah tidak? Rafael, Paulus ini berpindah kan tidak? Tidak. Panas yang berpindah tetapi perantaranya tidak ikut berpindah. Itulah yang disebut perpindahan panas secara apa? Konduksi. Berpindah sama seperti tadi kita memasak air. Panasnya berasal dari kompor, air di atas mendidih, tetapi perantaranya tidak ikut berpindah. Sekarang terima kasih Rafael, Paulus dan Irfan, silakan dulu. Tentang perpindahan panas, tadi teman kita juga sudah mengilustrasikan di depan tentang perpindahan panas secara konduksi. Ada yang mengantuk? Ada yang sudah mengantuk? Nah, sekarang semua duduk yang rapi, yang baik, yang sopan.
eksperimen, kita sudah percobaan tentang perpindahan konduksi. Nah, kita menyanyi lagu tentang perpindahan panas. Panas dapat berpindah memakai 3 cara. Lagunya ada di sana ya. Bisa lihat? Bisa. Memakai 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara. Konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi menambah, radiasi menambah. Konveksi, konveksi, panasnya berlari. Panas akan gorengan, itu contoh konduksi. Pancaran api untuk contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. AC yang dingin juga contoh konveksi. Panasnya seketika, itu contoh konduksi. Pancaran matahari, contohnya radiasi. Proses memasak air, itu contoh konveksi. Memelas besi, itu contoh konduksi. Nah, oke, sekarang waktunya kita untuk presentasi di depan kelas. Tadi ilustrasi tadi, sekarang waktunya untuk kita presentasi di depan kelas tentang hasil kelompok tadi. Kelompok 1 sudah siap? Jawab yang semangat. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, kelompok mana yang mau? Perpindahan panas ditunjukkan dengan peristiwa air mendidih, panas api unggun, panas dari terigu. Terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Rangkuman tentang perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selesai. Berdiri. Jalan dulu. Oh, jangan malu-malu. Harus berani berdiri di depan kelas. Yo. So, ya. Biasa perpindahan terjadi, coba. Hai. Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, saat ini kita akan pelajaran kita sudah hampir selesai ya. Nah, tadi kita sudah membaca teks bacaan tentang perpindahan panas. Tadi sudah eksperimen. Pelajaran kita hari ini yang pertama harus diingat. Perhatikan, bisa lihat di layar, bisa sambil dengar itu dulu. Perhatikan, yang pertama, konduksi adalah perpindahan kalor disertai perpindahan saat berat. Perhatikan, nah sudah selesai. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ialah yang pertama harus diingat ya. Yang pertama perhatikan.
melalui perantara. Contohnya apa? Radiasi contohnya apa? Panas sinar matahari dan api unggun. Iya. Oke. Sekarang kita sudah selesai. Saatnya Ibu Guru akan membagikan soal. Soalnya ini soal evaluasi. Oke. Soal evaluasi semua sudah selesai? Sudah. Sekarang coba kumpulkan. Kumpul ya. Oke. Kalau yang materi tidak apa-apa, kamu buat baru nanti kamu belajar yang materi itu. Yang itu saya soalnya dikumpul. Ya. Oke, tentang pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, istirahat ya. Sebelum istirahat, pelajaran kita sudah selesai. Jadi kita sudah percobaan. Sampai di rumah kamu bisa coba. Kalau dulu sopan dulu yang suka kasih turun kaki, tidak boleh angkatnya. Sampai di rumah kamu bisa uji, kamu bisa coba kembali. Oh, ini perpindahan panas. Kalau misalnya kamu putar teh, putar kopi. Nah, tadi di sekolah saya belajar tentang ini. Oh, kalau putar teh berarti atau ya kopi berarti ini tadi disebut perpindahan panas sejarah penuh konduksi. Tapi tadi kita sudah bakar lilin itu. Di rumah jangan kamu main-main api ya, main korek. Tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi kalau orang tua tidak ada di rumah, misalnya orang tua ke kebun, bapak mama ada ke kebun, atau tidak ada orang tua di rumah, tidak boleh main api sendiri ya, tidak boleh. Nah, tapi kalau macam ada mama, ada bapak di rumah, mama lagi masak di dapur, baru tiba-tiba kamu datang. Mama, coba saya bantu garuk-garuk itu kan sayur. Nah, sambil kamu rasa sendok yang kamu pegang atau apa itu spatula kamu pegang. Saat kamu memasak, mama lagi memasak, mama saya bantu kamu masak sayur, baru coba kamu rasa. Oh betul, ini tadi yang kita praktik di sekolah. Sendok ada terasa panas, berarti itu perpindahan panas sejarah konduksi. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oh, tidak ada yang mau bertanya. Oke, kita menyanyi. Sebelum kita pulang, nanti Irfan pimpin doa ya. Ya. Sa sol man se re. 1 2 3. Sa sol man se re. Teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa kami surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Yang kami pada hari ini kami dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Irfan. Paulus siapkan. Paulus. Nanti jeda dulu.